Para pemirsa, kembali bersama saya Kang Amin dalam sesi Anda Bertanya, Kiai Menjawab. Nah, kali ini sesi ini kami membuka pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang bisa dikirim melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab pada segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab berikutnya. Karena segmen ini kami akan menanyakan tentang pertanyaan yang kemarin sudah masuk. Nah, jangan lupa pula untuk selalu berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru, mengaji, dan santri yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Pak Kiai, ya. Tadi kita membahas bahwa ada dosa-dosa yang cukup dengan istighfar saja. Ya. Kalau dosa itu hanya berhubungan dengan Allah saja. Ya. Tapi ada dosa yang harus ada tindak lanjutnya. Nah, seperti apa, Kiai? Terima kasih Kang Amin. Jadi kalau dosa berkaitan dengan Allah disebut dengan hakullah. Para ulama menyampaikan hakullah itu mabniyun alal musamahah. Kalau hak yang berkaitan dengan Allah itu mudah, gampang. Baca istighfar, taubat, tidak mau mengulangi lagi, selesai. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha itu. Bukan tobat sambel ya. Tobat sambel itu setelah pedas, tobat gak mau makan lagi, selesai besok makan lagi. Itu tobat sambel namanya. Kalau ini tobatan nasuha, benar-benar. Ini kalau kaitannya dengan Allah, istighfar. Cukup. Tapi kalau ada dosa berkaitan dengan hakul adami, ini tidak mudah. Misalnya nyolong sendal tadi, Kiai. Nyolong sandal seperti tadi. Jadi istighfar di masjid, pulangnya itu mengambil sandal misalnya. Maka tidak cukup istighfar, tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Mengembalikan haknya. Pernah kita membicarakan kejelekan orang, misalnya Kang Amin pernah membicarakan kejelekan saya. Tidak cukup istighfar. Kang Amin harus minta maaf kepada saya. Misalnya, kita kok ada orang yang mengambil hak orang lain, kembalikan haknya. Nah itulah syarat yang selanjutnya. Selain membaca istighfar, mohon maaf kepada Allah, juga mohon maaf kepada orang yang bersangkutan, dan haknya dikembalikan. Baru akan diterima oleh Allah. Jadi gitu ya, Kiai. Ada yang cukup dengan istighfar, ada yang istighfar saja nggak cukup. Karena harus dengan orang lain yang bersangkutan juga dimintai permaafan dan ridhonya. Ya. Baik, Kiai. Pada segmen ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Reza Noval, Mas Reza dari Asosiasi Pengusaha Akikah Nasional, Aspakin. Ya. Pak Reza, Assalamualaikum. Salam, Mbak. Silahkan. Wah, sehat Pak Reza. Salam berjarak nih ya. Ya. Silakan dulu. Jadi begini, Kiai. Mas Reza ini pengusaha akikah. Ya. Dan seperti kita tahu hari-hari ini terdampak COVID. Ya, Biasanya akikah itu kan punya anak, ada orang punya anak, terus motong kambing. Ya. Nah, terus ngadain selamatan. Karena akikah ini sunnahnya dibagi dalam bentuk mateng. Jadi selamatan di rumah terus pulang dibawa masing-masing lah. Ini kena PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, jadi susah ini orang mau akikah gimana. Rupanya beliau ini punya triknya bagaimana mensiasati itu, Kiai. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan itu Mas Reza, gimana? Ya, semenjak COVID ini Mas Amin, Ya kita ini berubah fungsi ya, kreativitas lah gitu lah ya. Karena kita PSBB ini dilarang kumpul-kumpul Kiai, tahlilan gitu loh Kiai. Jadi ya kita berpikir kreatif, gimana sih tetap jalan usaha ini gitu loh. Nah akhirnya 1-2 akhirnya kita coba untuk sosialisasi bahwa akikah itu adalah sedekah gitu loh. Sedekah balik ke masyarakat, Mas Amin gitu loh. Ya, jadi dimodifikasi menjadi seperti apa? Nasi kotak, jadi kita langsung bagikan ke duafa gitu. Oh, jadi Pak. tidak lagi pakai kumpul-kumpul di rumah? Enggak, langsung dibagikan kepada. Iya. Tapi masih tentang orang yang berakikah atau melebar? Kalau yang sekarang akhirnya melebar. Melebar itu karena dengan akikahnya orang kan masih identik dengan tahlilan. Ya. Pengajian gitu loh Kiai. Nah, itulah yang jadi
ya kita harus bangun itu pelan-pelan untuk jadi sedekah kepada masyarakat gitu loh Kiai. Jadi langsung diserahkan kepada orang Betul. di jalanan misalnya, kepada rumah ke rumah gitu ya. Door to door atau ke ojol, ke Di jalanan gitu taksi ya. atau duafa gitu loh. Luar biasa. Ya, itu gimana Kiai itu kira-kira dalam pandangan Kiai? Jadi akikah yang dilakukan atau yang diterima oleh Mas Mas Reza. Reza ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi beliau ini punya usaha memang ada kendala. Tetapi cara tasarrufnya untuk membagikan itu tidak harus kerumunan, tidak. Apalagi sekarang misalnya kita mendukung apa yang menjadi program pemerintah. PSBB misalnya. Ayo kita dukung itu. Dan cara yang dilakukan tadi itu menginspirasi kita semua. Oh, Kenapa? Karena beliau itu punya kreativitas langsung kepada orang per orang. Artinya tradisi akikah yang tadi Kang Amin disampaikan untuk anak laki 2 kambing, kan begitu kan? Untuk perempuan 1 kambing. 1 ekor. 1 ekor kambing maksudnya. Lah itu tidak putus oleh sebab Covid, sampai kapanpun tetap dianjurkan, kan gitu. Ini persoalannya pentasarrufunnya atau pendistribusiannya. Lah ini Islam itu mudah, ya siru wala tu'asiru, jangan sulitkan. Nah, teknik semacam tadi itu saya kira penting untuk ditiru di tempat lain. Dan Mas Reza ini kalau saya sebut memberi sunnah, contoh yang baik. Kalau ditiru sama masyarakat di Indonesia, ini pahalanya akan mengalir kepada Mas Reza nanti. Nah, Mas Reza ini kan ketua Aspakin, Asosiasi Pengusaha. Pendiri Pak. Oh, pendiri Aspakin, Asosiasi Pengusaha Akikah Nasional. Nah, mungkin bisa diceritakan ada berapa itu jumlah anggotanya dan kira-kira bagaimana dampak yang dirasakan para pengusaha khususnya akikah ini? Ya tadi Mas Amin awalnya sih kita juga sempat kaget ya dengan penurunan selling yang drastis gitu ya dengan tidak adanya tahlilan gitu kan. Tapi ya kita coba saling connect dan itu segala macam. Jadi ya sudahlah kita jadi punya hashtag Corona tetap akikah gitu loh. Gitu loh. Ya. Kang Amin, ini sebenarnya perlu saya kasih masukan. Iya, silakan guys. Pada Mas Reza ini. Dalam situasi sulit macam begini, ini realitasnya ya. Betul ya. Menurut pandangan Mas Reza, dulu mudah mendapatkan pelanggan, sekarang sulit. Maka saran saya, bab tadi yang saya baca. Istighfar ya. Bab istighfar. Kenapa? Orang yang rajin baca istighfar, Kang. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim, saya banyak dosa ya Allah, saya zalim ya Allah. Pakai bahasa Indonesia boleh. Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan tadi disampaikan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini Kang Amin, saran saya kepada Mas Reza ini. Ya, Kiai. Ada pertanyaan dari Bapak Deniam di Serang yang ingin menanyakan, dia bercerita, saya punya teman yang sering bermaksiat. Ya. Sudah sering diingatkan tapi tidak digubris. Ya. Nah, apakah saya boleh menjauhinya dengan memutus tali silaturahim dengannya gitu, Kiai? Baik. Kang Amin, kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad, wa innama alaikal balag. Tugas kita yang menyampaikan. Yang memberi hidayah bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ini baik, ini tidak baik, sampaikan. Urusan hidayah dia nurut atau tidak, urusan Allah. Benar nggak? Ya, Kiai. Dan tidak boleh putus silaturahim, nggak boleh. Benci kepada orangnya, tidak boleh. Kalau benci kepada maksiatnya, ya. Tidak boleh kita menjauhi apalagi memutus silaturahim. Nah, tapi kalau misalnya sampai takut dia ketularan jadi buruk gimana, Kiai? Lah itulah, kita harus waspada, tetap dalam pengertian hubungan kemanusiaan tetap kita bangun. Yang kita ingatkan adalah soal perilakunya. Soal perilakunya. Insya Allah, kalau kita ada niatan yang baik, insya Allah ada jalan. Insya Allah, Kiai. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di Denpasar. Tapi sebelumnya saya bacakan pertanyaan dari Bapak Huda di Denpasar. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19
untuk para guru ngaji, para santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Baik, Bapak Huda di Denpasar itu bertanya, di tengah COVID seperti ini, musibah yang besar, bagaimana membuat hati kita tetap tenang, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Huda yang di Denpasar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Zikir. Zikir sebisanya dan disesuaikan, Mas Reza. Jadi zikir itu ada kalimat subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Pokoknya zikir, ingat kepada Allah. Misalnya dalam keadaan senang ingat kepada Allah, alhamdulillah. Dalam keadaan sedih, misalnya tertimpa musibah, ingat kepada Allah, kalimatnya innalillah. Jadi ada penyesuaian. Tapi pada intinya zikir. Jangan sampai lupa kepada Allah. Karena bagaimanapun juga yang namanya kehidupan ini semua diatur oleh Allah. Karena itu Mas Reza, termasuk juga Pak Huda ya, yang ada di Denpasar, saya sarankan jangan lepas daripada zikir. Zikir itu artinya apa? Ingat kepada Allah dengan bahasa atau dengan lafadz yang disesuaikan. Itu Kang Amin. Baik, Mas Reza, mungkin dengan pengalaman selama memodifikasi dan inovasi usahanya dari akikah ke sedekah tadi, ada hal-hal menarik mungkin yang bisa diceritakan? Ya banyak sih Mas Amin. Di lapangan itu ternyata yang memang kita temuin memang ya ditambah situasi COVID ini ya atau Corona ini kayak tambah ya adalah jadi ya benar-benar terharu lah gitu loh Mas Amin. Jadi kita langsung bagikan kepada ojol yang benar-benar saya belum makan Pak gitu loh Pak. Gitu ya. Nah, kalau jadi biasanya kan dengan tetangga-tetangga yang mungkin biasanya kalau posisinya sedang biasa kan. Betul. Nah sekarang ini dengan orang-orang yang bahkan tidak kenal, sangat ya kan? tidak kenal, tidak kenal bahkan, dan mereka itu sangat membutuhkan. Jadi sangat terharu begitu ya. Sangat terharu Pak Mas Amin. Ya Kang Amin, pendekatan macam begini ini insya Allah lebih manjur. Kalau saya doa kepada Kang Amin kenal, ngasih sedekah kenal. Mungkin masih ada harapan sesuatu apa kayak di belakang hari. Tapi kalau Mas Reza ngasih kepada orang-orang yang nggak dikenal, itu luar biasa. Balasannya juga akan dirasakan oleh Allah. Tidak terbatas itu. Mudah-mudahan Kang Amin, pola-pola semacam ini ditiru oleh masyarakat Indonesia. Jadi seharusnya memang sebaiknya kalau saya mengatakan sedekah itu ya tangan kanan ngasih, tangan kiri yang nggak tahu. Tidak usah diceritakan, tetapi kalau cerita semacam ini bisa menginspirasi yang lain, maka saya katakan man sanna sunnatan hasanatan, kalau engkau memberi contoh yang baik dan ditiru sama yang lain, Mas Reza akan mendapatkan pahala dari orang yang niru ya. Apa yang dilakukan. Kiai, masih banyak sekali pertanyaan dari saudara-saudara di rumah, tapi kita harus jeda dulu. Namun sebelum jeda saya ingin kembali mengajak saudara untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang tertera di layar televisi Anda. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa kami masih menerima pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp dengan disertai nama kota Anda. Lalu kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.